Selamat malam. Mari kita menyelami sebuah misteri yang tersembunyi di kedalaman laut. Sebuah rahasia yang mengubah cara kita memandang sejarah dan geografi Nusantara. Di bawah lautan Indonesia yang biru dan luas, terbentang sebuah dunia yang terlupakan. Tersembunyi kisah besar tentang daratan luas yang pernah ada, sebuah benua yang hilang di telan zaman. Inilah Sundaland, atau yang lebih dikenal dengan Paparan Sunda, sebuah wilayah yang menyimpan jejak peradaban purba dan lanskap yang dramatis. Sundaland adalah realitas geologis yang tak terbantahkan, sebuah fakta yang didukung oleh bukti-bukti ilmiah yang kuat. Ini bukan sekadar mitos atau legenda, melainkan sebuah bagian penting dari sejarah bumi dan peradaban manusia. Dahulu kala pulau-pulau yang sekarang kita kenal sebagai Jawa, Sumatera, dan Kalimantan menyatu sebagai satu daratan besar yang membentang luas, membentuk sebuah ekosistem yang kaya dan beragam. Daratan ini terhubung langsung ke benua Asia, menjadi jembatan bagi migrasi manusia dan hewan purba. Memahami Sundaland lebih dari sekadar mempelajari geologi. Ini mengubah cara kita melihat peta Indonesia, mengungkap lapisan-lapisan sejarah yang tersembunyi di bawah permukaan laut. Garis pantai dan lautan yang kita kenal sekarang, dengan keindahan dan kekayaan alamnya, dulunya adalah jembatan darat subur yang menghijau, sebuah savana luas yang menjadi rumah bagi berbagai makhluk hidup. Disinilah manusia purba mengembara dan fauna raksasa seperti mammoth dan badak bercula satu hidup dan berkembang biak. Zaman es membuat permukaan laut turun drastis, mengubah lanskap secara dramatis. Hal ini memperlihatkan daratan luas yang kini telah menjadi dasar Laut Jawa dan perairan sekitarnya, mengungkap misteri yang tersembunyi di bawah ombak. Sundaland adalah fondasi geologis yang kokoh bagi Indonesia bagian barat, landasan bagi kehidupan dan peradaban. Puncaknya kini menjadi pulau-pulau besar yang menghiasi khatulistiwa, saksi bisu dari perubahan zaman. Data geologi dan arkeologi terus membuktikan keberadaan Sundaland, mengungkap fakta-fakta baru yang menakjubkan. Menggali kisah Sundaland adalah sebuah perjalanan yang mendebarkan. Ini adalah menyusun puzzle sejarah Nusantara yang kompleks, menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Dari sanalah akar Indonesia modern tumbuh dan berkembang, membentuk identitas bangsa yang kaya dan beragam. Inilah awal kisah bangsa maritim kita, sebuah perjalanan panjang yang dimulai dari benua yang hilang di jantung Nusantara. Solcom Lingzia. Untuk membayangkan Sundaland, bayangkan Asia Tenggara tanpa batas laut. Sundaland adalah semenanjung raksasa, menyatukan Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, dan semenanjung Malaya. Laut Jawa dulunya dataran rendah luas, dialiri sungai purba. Di timur, Sundaland berbatasan dengan Paparan Sahul, dipisahkan garis Wallace. Pada puncak zaman es, Sundaland seluas hampir Indonesia sekarang, didominasi hutan hujan dan sabana. Nama Sunda, diambil dari sejarah dan geologi, merujuk pada wilayah barat Nusantara. Sundaland adalah istilah ilmiah untuk benua kuno di jantung Indonesia. Tenggelamnya Sundaland bukanlah peristiwa tunggal yang terjadi dalam semalam. Ini adalah proses geologis yang berlangsung selama ribuan tahun. Sebuah transformasi lambat namun tak terhindarkan yang mengubah wajah Asia Tenggara. Proses ini terjadi akibat perubahan iklim global yang ekstrem, sebuah fenomena alam yang memiliki dampak mendalam pada seluruh planet, termasuk wilayah yang kini kita kenal sebagai Indonesia. Perubahan iklim ini memicu serangkaian peristiwa yang akhirnya menyebabkan tenggelamnya Sundaland. Sekitar 14.500 tahun lalu, zaman es berakhir, sebuah periode ketika sebagian besar bumi tertutup lapisan es yang sangat tebal. Suhu global mulai meningkat secara signifikan. Akibatnya, es mencair dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan permukaan laut naik drastis di seluruh dunia. Volume air yang sangat besar dilepaskan ke lautan. Salah satu fase paling dramatis dari kenaikan permukaan laut ini dikenal sebagai meltwater pulse. 1A sebuah periode singkat, namun intens di mana permukaan laut naik hingga 24 meter hanya dalam kurun waktu 400 tahun. Bayangkan dampak dari kenaikan setinggi itu. Kenaikan permukaan laut yang cepat ini menenggelamkan dataran rendah Sundaland, wilayah luas yang sebelumnya merupakan jembatan darat yang menghubungkan berbagai pulau di Asia Tenggara. Sistem sungai purba yang dulunya mengalir melalui dataran rendah ini berubah menjadi teluk dan selat yang luas, mengubah lanskap secara permanen. Seiring dengan naiknya air, daratan mulai terpecah menjadi pulau-pulau yang lebih kecil, memisahkan populasi dan ekosistem.
Pulau-pulau seperti Sumatera, Kalimantan, dan Jawa perlahan terpisah dari daratan utama Asia dan juga satu sama lain, menciptakan konfigurasi geografis yang kita lihat saat ini. Manusia yang tinggal di sana menyaksikan dunia mereka menyusut secara dramatis, kehilangan tanah tempat mereka berburu, bercocok tanam, dan membangun komunitas. Mereka terpaksa bermigrasi ke dataran tinggi untuk mencari tempat tinggal baru dan menghindari banjir yang terus meluas. Sekitar 7.000 tahun lalu, permukaan laut akhirnya stabil dan mencapai tingkat seperti yang kita lihat sekarang. Proses tenggelamnya Sundaland melambat dan akhirnya berhenti. Jembatan darat yang menghubungkan pulau-pulau itu lenyap selamanya di bawah ombak. Dari sinilah terbentuklah Laut Jawa yang luas, Selat Karimata yang strategis, dan Selat Malaka yang menjadi jalur perdagangan penting. Pulau-pulau besar yang kita kenal saat ini adalah puncak-puncak dari Sundaland yang tersisa, saksi bisu dari sebuah benua yang hilang. Transformasi geologis yang dramatis ini mengubah peta Asia Tenggara secara permanen dan membentuk sejarah manusia di wilayah ini. Tenggelamnya Sundaland adalah drama alam yang luar biasa, sebuah peristiwa penting yang membentuk Nusantara menjadi seperti yang kita kenal sekarang. Dari satu daratan yang luas, kini menjadi kepulauan yang indah dan beragam. Inilah awal mula sejarah maritim Indonesia, sebuah bangsa yang terlahir dari laut dan terikat oleh laut. Sundaland, Zolo bukan negeri kosong. Manusia modern sudah menghuni wilayah ini sejak 50.000 tahun lalu. Mereka pemburu pengumpul, hidup berdampingan dengan megafauna seperti stegodon dan harimau purba. Bukti arkeologis tersebar di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Dataran rendahnya sabana luas, pesisirnya kaya sumber laut. Teknologi sederhana seperti alat batu dan tombak sudah digunakan. Kemampuan adaptasi dan mungkin teknologi maritim awal jadi kunci bertahan hidup. Ketika Sundaland tenggelam, mereka bermigrasi ke dataran tinggi, cikal bakal masyarakat pulau-pulau Nusantara. Pengetahuan dan budaya mereka menjadi fondasi keragaman Indonesia. Ceritanya, tenggelamnya Sundaland meninggalkan jejak dalam mitos dan legenda. Cerita banjir besar tersebar di Indonesia dan Asia Tenggara, mungkin refleksi bencana nyata ribuan tahun lalu. Beberapa mengaitkan Sundaland dengan mitos Atlantis, meski bukti ilmiah belum mendukung teori ini. Namun, narasi Atlantis Nusantara membangkitkan imajinasi dan kebanggaan. Banyak budaya lokal punya kisah air bah dan penyelamatan di puncak gunung atau perahu. Legenda-legenda ini adalah memori kolektif tentang perubahan besar yang dialami leluhur kita. Mitos menjadi fosil budaya dari bencana geologis masa lalu. Tenggelamnya Snowpia Sundaland, sebuah peristiwa geologis dahsyat yang mengubah wajah Asia Tenggara selamanya. Bayangkan sebuah benua yang luas, kini terbaring di bawah ombak. Peristiwa ini memicu migrasi besar-besaran. Masyarakat purba yang mendiami Sundaland terpaksa mencari tempat tinggal baru, meninggalkan tanah air mereka yang tenggelam. Gelombang migrasi ini kemudian membentuk ulang peta budaya Asia Tenggara. Mereka menyebar ke berbagai penjuru, membawa serta bahasa, adat istiadat, dan pengetahuan mereka. Populasi manusia terpecah di pulau-pulau, terisolasi oleh lautan yang semakin meluas. Setiap kelompok mengembangkan cara hidup yang unik, sesuai dengan lingkungan masing-masing. Isolasi ini memicu keragaman etnis yang luar biasa. Dari Sabang hingga Merauke, kita dapat menemukan berbagai suku bangsa dengan ciri khasnya masing-masing. Keragaman ini tercermin dalam bahasa, adat istiadat, dan budaya yang kaya dan beragam. Setiap pulau memiliki cerita dan tradisinya sendiri. Isolasi geografis mempercepat evolusi budaya lokal. Setiap komunitas mengembangkan solusi kreatif untuk bertahan hidup dan beradaptasi dengan lingkungannya. Inilah akar Bhinneka Tunggal Ika, semboyan bangsa Indonesia yang menggambarkan persatuan dalam keragaman. Sebuah keragaman yang berasal dari satu nenek moyang yang dulunya hidup di tanah Sundaland yang subur. Perubahan daratan ke kepulauan bukan hanya mengubah lanskap fisik, tetapi juga memaksa lahirnya budaya maritim yang kuat. Pengetahuan pelayaran dan perahu berkembang pesat, menjadi kunci untuk bertahan hidup dan menjalin hubungan antar pulau. Kemampuan ini membuka jalan bagi migrasi Austronesia yang legendaris, menyebarkan budaya dan bahasa ke seluruh penjuru Pasifik. Ekosistem laut baru, seperti Laut Jawa yang kaya, dengan cepat menjadi pusat keanekaragaman hayati dunia, rumah bagi ribuan spesies laut yang menakjubkan. Transformasi ini, dari daratan luas menjadi kepulauan yang terpisah,
secara fundamental membentuk identitas Indonesia sebagai bangsa bahari yang kaya akan budaya dan tradisi maritim. Tenggelamnya Sundaland, sebuah peristiwa purba, adalah titik balik sejarah yang tak terhindarkan, yang mengubah takdir manusia dan alam Nusantara selamanya. Dari benua darat yang luas dan subur, lahirlah surga maritim yang kita kenal sebagai Indonesia. Kisah Sundaland relevan untuk Indonesia modern. Ia memperluas pemahaman kita tentang tanah air, bukan hanya pulau, tapi juga daratan yang kini tenggelam. Leluhur kita adalah penyintas perubahan iklim besar, membangun peradaban baru di atas dunia yang berubah. Kisah ini menginspirasi resiliensi menghadapi tantangan zaman sekarang. Sundaland menegaskan identitas kita sebagai bangsa maritim laut, bukan pemisah, tapi pemersatu. Sejarah ini mengingatkan bahwa DNA bahari telah mengalir dalam darah kita sejak prasejarah. Menggali kisah Sundaland adalah menemukan kembali jati diri bangsa. Terima kasih.